Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, hadirnya globalization era membawa kecanggihan teknologi yang tentunya tidak bisa dielakkan dari kehidupan manusia. Salah satunya seperti gadget yang memiliki peranan penting untuk mobilisasi dan juga memudahkan seluruh aktivitas masyarakat ataupun manusianya itu sendiri jika dilakukan pemanfaatannya dalam kadar yang konteks dewasa ataupun proporsional. Lantas pemirsa, kecakapan intelektual dan juga kecakapan etika perlu diterapkan dalam penggunaan gadget hingga menimbulkan gadget sehat dalam konteks kehidupan kita. Lantas sejauh ini pemirsa, bagaimanakah peran Anda, orang tua, pendidik ataupun edukator dalam hal menerapkan gadget sehat bagi anak dan juga siswa-siswi Anda di sana, dan seperti apa yang dimaksud dengan gadget sehat itu pemirsa? Tentunya pembahasan ini akan kami bahas ke hadapan Anda kurang lebih 1 jam bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya yang kembali hadir bersama saya untuk menyemangati hari ini ada Widya Utami Putri. Iya, Widya kembali lagi dan ini topiknya menarik ya Bang Azril, gadget sehat. Ini baru kali ini Widya mendengar terkait dengan gadget sehat. Jadi memang ternyata ketika kita bermain gadget gitu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya kontennya aja, Pasti. tapi bagaimana kita juga memposisikan diri, mungkin posisi badan kita juga harus kita atur ya untuk kita bisa bermain gadget dengan baik dan benar. Nah, nanti kita bakal bahas dengan pakarnya. Tidak hanya kesehatan tentang fisik, tapi kesehatan materi juga. Iya, oh benar ya, materi ya. Benar Widya. Tapi nanti kita juga akan bahas bagaimana sih kita mengajak anak-anak muda begitu, anak-anak yang masih kecil gitu ya, untuk kita bisa bersama-sama paham bagaimana untuk bisa bijak menggunakan gadget. Baik Widya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu sama Widya sebelum kita beralih langsung ke intinya. Widya kemana aja selama ini Widya? Alhamdulillah di Medan sehat, ini kan gemuk kelihatannya. Asik nih. Baiklah pemirsa, untuk itu pemirsa kami harapkan kehadiran Anda melalui telepon interaktif kami untuk berpartisipasi. Siapa tahu referensi Anda di sana menjadi pertanyaan kami untuk kami sampaikan kepada narasumber kami di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya pada sore hari yang berbagian yakni gadget sehat. Silahkan Widya untuk memperkenalkan siapa saja yang akan memberikan paham kepada pemirsa. Baik, ini di sebelah Widya sudah ada profesor pun sekarang ya. Sudah ada Profesor Dr. Rida Darmajaya. Beliau ini adalah inisiator Gerakan Gadget Sehat Indonesia. Assalamualaikum Prof, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Kabar baik ya Prof ya? Ya, apalagi kalau udah judulnya gadget sehat, harusnya sehat gitu inisiatornya. Itu menjadi... Di sebelah Bang Azril ada siapa? Baik Widya, terima kasih atas atensinya dan sebelah kiri saya yang sudah malam melintang di dunia TVRI untuk memberikan banyak paham kepada Anda semua pemirsa. Salah satu idola juga saya adalah yang terhormat Ibu Ranggini selaku Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, sore juga, salam sehat. Salam sehat, Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ranggini. Sehat ya. harus ya. Ini salah satu sosok yang aktif terus ya Bang Azril menggerakkan literasi. Begitu. Benar, menerapkan kesehatan itu penting. Betul, pemirsa. betul. Ini siapa mau duluan, Bang Azril atau Widya? Bang Azril silakan. Oke, baiklah Widya. Terima kasih Widya, saya tahu itu. Baiklah pemirsa, berbicara tentang gadget sehat ini, saya mulai langsung ke Profesor Dr. Rida Darmajaya, selaku inisiator Gerakan Gadget Sehat Indonesia ini. Prof, kalau kita di luar sana banyak sekali kita melihat bahwa anak-anak milenial dan juga bahkan usia orang tua juga menggunakan gadget dan berdampingan langsung kehidupannya dengan gadget. Sebenarnya bagaimana penerapan yang dewasa, bijak, dan proporsional atau usage limitation-nya, Prof? ya sebenarnya sesuatu itu kalau digunakan secara proporsional sesuai kebutuhannya itu sebenarnya akan memberi dampak yang positif. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang gadget itu ada kebutuhan tertentu terhadap itu. Jadi kalau ananda-ananda kita itu memang dia menggunakan gadgetnya karena kebutuhan sekolahnya misalnya. Dia bisa menggunakan gadget itu karena dia bersekolah mungkin di sekolah-sekolah SMK yang IT mungkin. Komputer yang kerjanya itu untuk bicara tentang aplikasi dan sebagainya. Maka memang mereka harus menggunakan gadgetnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana caranya untuk ini tetap sehat? Nah, yang harus dilakukan adalah modified, harus dimodifikasi posisinya. Kalau kita bicara posisi, karena kalau seandainya saya menggunakan gadget itu, kalau saya melihat lurus ke depan seperti ini, beban leher saya itu hanya sekitar 5 kiloan, dengan asumsi berat badan saya 75 kilo. Nah, berat otak saya 2% dari berat tubuh, jadi kalau 75 kilo, 2% dari berat tubuh 1,5 kilo, total 5 kilo. Tapi begitu kita tekuk begini,
Nah itu bisa berkisar jadi lebih dari itu, jadi 18 kilo kalau tekuannya 30 derajat. Tapi kalau sampai 60 derajat itu bisa sampai 27 kilo bebannya. Nah kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, itu masalah. Nah sehingga kalau mereka memang harus menggunakan gadget dalam jangka waktu yang lama, menggunakan gadget kan juga selain handphonenya juga ada smartphone, juga ada laptop dan yang lain-lain. Jadi gimana caranya? Kita modified posisinya. Jangan tekuk lagi, tapi dipindah filenya, datanya dipindah misalnya ke iPad atau ke laptop atau ke PC. Kemudian posisikanlah puncak layar laptop tadi atau puncak monitor PC tadi sejajar dengan mata kita. Baik Prof, untuk memberikan keterangan yang maksimal kepada pemirsa di rumah, kita ajak juga langsung untuk melihat Lihat slide slide di kita yang ada di belakang, belakang Prof. Oke, good. Ini dia. Ya benar-benar. Ya, jadi kita bisa lihat pada slide yang ini, di slide yang paling kanan kita bisa melihat bahwa dengan 0 derajat itu bebannya hanya 5 kilo, tapi ketika kita menggunakan gadget kita, tekuk leher kita 30 derajat itu bisa 18 kilo, dan 60 derajat itu bisa jadi 27 kilo. Nah kalau ini digunakan seperti ini terus-menerus dengan terus-menerus seperti itu, ananda-ananda kita, adik-adik kita itu menggunakannya 4 jam, 8 jam, 12 jam per hari, berhari, berpekan, berbulan, bertahun, akan terjadi pertama kerusakan tulang belakang lehernya. Slide berikutnya mungkin bisa ditampilkan. Oke. Next slide please. Berikutnya ya. Bisa? Oke, mungkin Oke, sebelum Sambil kita beralih menunggu ke slide slide-nya berikutnya itu, di antara poin yang pertama atau gambar yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini ada perbedaan antara lekukan kepala ataupun lehernya ya tekuk Prof. lehernya. Kalau untuk yang pertama bisa diceritakan Prof, itu sebenarnya apa yang akan terjadi di awal? Oke, kita beralih ke yang Enggak, kedua dulu. ini yang ketiga nih, yang kedua boleh. Yang Yang kedua kedua ya. terlebih dahulu. Sebelumnya. Oke, kita menanti dulu tim kita untuk beralih ke dua. Posisi itu penting ya Prof ya sekarang Iya. untuk kita bermain gadget. Nah ini. Oke, Nah, Prof, kita silakan, bisa Prof. lihat nih di sisi kiri, ini adalah normal X-ray. Oke. Jadi buat gambaran tulang belakang leher kita, itu kita bisa lihat lekuannya. Ada curve yang cukup bagus di situ. Tapi kita lihat di sebelah kanan, karena mereka menggunakan gadget dengan cara yang salah, curve-nya hilang. Dia lurus malah membuat tekuan. Kalau seperti ini masih berupa problemnya hanya pada tulang belakang lehernya, kita masih bisa lakukan tindakan operasi. Dan ini gejala yang timbul belum berupa gejala yang sifatnya permanen. Baru gejala-gejala awal, misalnya tegang di leher, berat di pundak, tangannya kesemutan, sering pusing, gampang capek. Kalau tidur bangun-bangun tetap nggak segar. Nah, tapi kalau yang selanjutnya, yuk Boleh, slide selanjutnya next yuk. Slide yang ketiga. Nah, Oke. ini yang problem. Kita bisa lihat pada lingkaran hijau itu ada bagian putih di dalam batang sarafnya. Bagian putih di dalam batang sarafnya. Ya. Mungkin saya nggak nampak, Prof, yang mana itu? Iya. Oh, Yang di lingkaran iya, ya, iya, Prof? oke, oke. Ada putih di batang sarafnya. Nah, putih itu tuh horor tuh. Buat yang ngerti itu horor. Seberapa horor nih Prof? Sangat horor. Karena itu artinya sudah terjadi kematian saraf. Sehingga itu akan terjadi gangguannya adalah bisa kelumpuhan tangan dan kaki, buang air kecil, buang air besarnya bisa loss, Nggak disadari. seksualnya terutama buat yang laki-laki Menurun. hilang. Nggak mampu. Hilang langsung. Nah, itu problem tuh. Walaupun awalnya biasanya diawali dari bisa dari kaki dulu. Kakinya mulai nyeret jalannya. Nah, itu kalau ini yang terjadi, nothing we can do about it. Jadi Nothing we selesai. can do about it. Wow. Bermula dari belakang sini jadi ngaruh ke semua gitu ya Iya. Prof ya? Wah ini Nah, jadi ini sebenarnya gerakan gadget sehat itu bicara tentang ini. Jadi kita nggak mau ini terjadi. Karena kita yang bicaranya selalu bonus demografi, dalam 5-10 tahun ke depan, kalau kita nggak merubah kebiasaan-kebiasaan ini, nggak membuat awareness, yang terjadi adalah kita mengalami bencana demografi, bukan bonus demografi lagi. Waduh, ngeri sekali. Kita Mungkin ke- sebelum ke Widya, Oke. saya masih satu pertanyaan terkait tadi position modifications ya, Prof. Ya, ya. Terkait itu, sebenarnya itu terjadi pada orang yang lanjut usia kah atau dimulai dari anak-anak di bawah umur juga akan terkena? Modifikasi posisi itu adalah upaya pencegahan sebenarnya. Upaya. Ya, upaya pencegahan. Jadi kalau kita tadi saya katakan pindahkan datanya ke laptop, pindahkan datanya atau ke PC atau ke iPad. Kemudian posisikan puncak layarnya, puncak monitornya itu sejajar dengan mata kita.
Dan sebisanya jaraknya itu, jarak layar dengan kita itu sejangkauan tangan kita. Nah, jadi dengan begitu kita posisinya tegak. Tegak seperti itu. Jadi kita nggak lagi tekuk leher kita. Nah, jadi biasanya tuh kalau saya mau pakai laptop di rumah, saya ganjal pakai kotak sepatu dulu. Nah, jadi setelah dari sini, ya Bang Azril, Sampai tinggi. Mbaknya juga bisa pulang dari sini bisa beli sepatu dulu, dapat kotaknya, nanti baru diganjal laptopnya. Gitu. Oke, demi menjaga kesehatan syaraf leher kita ya, kita harus banyak-banyak beli sepatu emang Bang Azril. Oke, kalau gitu kita ke Bu Ranggini ya. Bu Silakan, Ranggini ini Widya. sebagai penggiat literasi juga, sekarang kan memang kemajuan teknologi ini sangat luar biasa ya Bu. Nah kalau dari Bu Ranggini sendiri, menerapkan gadget sehat untuk anak-anak di rumah literasi Ranggi seperti apa? Karena tentunya belajarnya nggak lepas dari gadget juga pasti Termasuk ya. Bu Ranggini. literasi digital. Iya, seperti apa Ya, Bu Ranggini? mungkin sebelumnya saya mau bilang kalau kita itu sebenarnya anak-anak binaan gitu itu banyak kan dari keluarga prasejahtera. Tetapi seperti kata Prof tadi, gadget itu sepertinya sekarang jadi seperti kebutuhan umum ya. Dan termasuk anak-anak kita itu yang kalau kita lihat sebenarnya mungkin kalau melihat dari taraf ekonomi mereka itu bukan kebutuhan primer. Tapi faktanya anak-anak mereka semua hampir udah banyak yang dibekalin itu. Saya juga nggak ngerti. Kok bisa ada paketnya, beli paket juga, tapi faktanya demikian. Jadi kami di Rumah Literasi Ranggi memang salah satu fokus kami adalah literasi digital. Tentu kami juga melakukan beberapa cara bagaimana supaya anak-anak kita ini juga bisa mengoperasikan gadget itu dengan sehat, baik dari kontennya, baik dari jam pemakaiannya, tapi yang lebih penting lagi ini masalah sikap tubuh untuk menggunakan itu, ini kan hal baru juga yang kita dapat dan kami akan teruskan juga nanti sama anak-anak kami. Tapi sejauh ini kami lakukan banyak hal juga, misalnya lebih kepada awalnya dari konten, Prof. Oke. Ya, konten, karena kita tahu kan anak-anak itu masih sangat rentan terpengaruh dengan konten-konten yang negatif. Dari situlah kami mulai mengedukasi mereka. Selektif ya, Bu? Iya, bahkan kami sendiri membuat konten dengan anak-anak itu sendiri yang mengisi supaya mereka lebih teralihkan perhatiannya. Bisa saja dari misalnya dari sisi religius agama kami bikin surat-surat pendek atau apa gitu, kita buat konten-konten yang positif. Itu yang lebih kami ini. Ketika mereka sendiri jadi ada di situ, mereka teralihkan gitu perhatiannya. Nah, ini yang paling menarik hari ini kita dapat dari sikap tubuh. Ini perlu ini Prof, sekali-sekali datang ke tempat kita, Prof. Iya, terbentuklah sebuah kolaborasi di sini ya. Kalau untuk ke orang tuanya gimana Bu Nah, Ranggini? ini juga orang tuanya. Kita kebetulan kan di situ tidak hanya mengedukasi anak-anak, Iya. tapi orang tuanya khususnya ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini yang lebih Dekat dengan gampang kita deketin kan. Mereka datang, yang ironinya kita ngelihat dia bawa bayi, nanti kita lagi diskusi ngobrol, bayinya itu rewel, nangis dikasih Iya. HP-nya gitu. Gitu mau dialihkan dia ngamuk, edik dari kecil masih di bawah 2 tahun. Nah, itu coba kita edukasi juga gitu, kita kasih tahu. Dan mungkin cara yang lebih mudah juga kami sering mencari literasi-literasi yang terkait itu, kami kirim linknya atau saya download isinya, kita share di grup komunitas kita gitu. Itu termasuk salah satu cara juga yang kami lakukan supaya mereka lebih paham lagi gitu. Baik, wah kalau menghadirkan kedua narasumber yang hebat ini saya langsung untuk menjadi the next parents ini harus banyak lagi belajar tentang bagaimana seorang ayah ataupun ibu nantinya bagi Widya ini melakukan edukasi terhadap penggunaan gadget ini. Tidak Iya, mau hanya kita aminkan sembarangan. aja Bang Azril ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah pemirsa, kami masih akan hadirkan lagi perbincangan menarik dengan Profesor Rida dan juga Ibu Ranggini dengan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya pasti akan kami sampaikan pada Anda tentang gadget. Salah satunya, apa yang melatar belakangi seorang profesor ini menjadi inisiator dalam gerakan gadget sehat. Sesaat lagi setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya gadget sehat. Nah, sebelum komersial break tadi saya memberikan satu pertanyaan kepada Prof. Rida terkait apa yang melatar belakangi Prof ini menjadi inisiator terhadap gerakan sehat ini, Prof. Gerakan gadget sehat. Iya, pada akhir tahun 2022 itu kita mulai menerima begitu banyak pasien dengan keluhan awal dari gangguan saraf leher tadi. Dan itu kita rasakan
usianya cenderung lebih muda dari yang biasanya. Sebenarnya kalau keluhan awal tadi tegang di leher, berat di pundak, tangannya kesemutan, lemas ya atau gampang capek, sering pusing, terus kalau tidur bangun-bangun dia nggak seger juga, itu dirasakan di usia-usia 50 tahun ke atas, sebenarnya itu bisa kita katakan sesuatu yang wajar. Karena pada usia itu mulai terjadi, normally memang dia akan terjadi. Tapi itu tidak akan berujung ke sesuatu yang berat, karena bukan dari satu kebiasaan yang terjadi. Nah, cuma ketika akhir tahun 2022 itu kita mulai ketemu banyak anak-anak di usia SMP, usia SMA, bahkan ada yang SD sudah merasakan keluhan awal itu jadi pertanyaan buat kita. Kenapa ini bisa seperti ini? Nah, ternyata kita kaitkan ke belakang, kita mundurkan ke belakang, karena kan kita mengalami pandemi. Waktu pandemi itu sekolah-sekolah pada daring, dan sekolah daring itu pada saat itu orang tua mulai lebih permisif buat anak-anaknya menggunakan gadgetnya. Nah, sehingga pada saat itu kita mulai mikir, ini masalah nih kalau ini nggak dibangun awareness-nya. Maka kita waktu itu mulai starting. Sebenarnya itu di Desember 2022 kita mulai start untuk mulai kasih awareness buat masyarakat. Kita mau tahu juga ini berterima dengan baik nggak nih info yang kita tawarkan. Ternyata berterima dengan baik, responnya positif, ya akhirnya mulailah gerakan ini. Gitu. Gadget sehat ya. Menarik sekali. Sejauh ini Prof, di antara usia-usia yang berdampak akan kesehatan mereka terhadap penerapan gadget ataupun pemakaian gadget ini, yang Prof tahu mereka berusia berapa, Prof? Ya, yang paling banyak kalau sekarang dari sisi fisik, semua usia itu terdampak. Ya, jadi anak-anak sekolah tadi yang kita sampaikan, tapi kalau kita lihat pada teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang pekerja, juga gadget sudah menjadi satu keseharian. Juga kadang-kadang di kantor hubungannya dengan laptop atau komputer juga tidak dalam kondisi yang ergonomis. Nah, itu jadi masalah akhirnya. Nah, dan ini problemnya terutama buat generasi kita ini, karena kita harus melihat bahwa kalau kita lihat data dari Biro Pusat Statistik tentang tentang data kependudukan kita, itu kan usia produktif kita itu di usia 15 sampai 64 tahun atau 65 tahun itu hampir 70% dari total penduduk. 190 juta. Nah, masalahnya di 10 tahun teratas, 55 ke 64 tahun, itu kurang lebih 25 jutaan total. Di bawah, tapi yang akan masuk di 5 sampai 14 tahun itu 45 juta. Jadi dalam 10 tahun ke depan itu akan ada delta 20 juta orang. Wow. Dari yang keluar dan yang akan masuk. Jadi ini usia produktif akan semakin banyak di 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita nggak jaga nih ananda-ananda kita, adik-adik kita dengan kondisi yang sekarang, maka kita akan panen orang-orang cacat. Oke. Itu masalah besar. Who will be the next generation ya, Next Prof? generation. Makanya kadang ada istilah yang ya buat kita sih ngenes ya, begitu di medsos itu ada istilah useless generation. Yes, I agree. Nah, waduh, itu sayang banget tuh. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Karena kalau seandainya kita berhasil, kita menjadi negara yang luar biasa diperhitungkan di dunia. Bisa masuk ke bahkan ke 5 besar dunia. Dengan produktivitas yang begitu besar, dengan pemerintah yang kondisi yang mengarahkan kita kepada kemajuan yang lebih baik. Luar biasa. Bahkan kita dilirik tuh sama negara-negara lain. Kita udah lihat kan di Jepang ada saudara kita orang Indonesia yang di sana berhasil bahkan menjadi petani yang berhasil, bukan buruh tani loh, tapi petani yang berhasil. Di New Zealand itu ada seorang orang Indonesia yang menjadi peternak yang berhasil gitu. Jadi luar biasa gitu kalau kita produktif
dan orangnya berkualitas. Nah, luar biasa. Baik, kita beri tangan dengan kehadiran Prof yang menjadi inisiator ini. Saya sangat excellence banget, Prof. Iya, di Indonesia benar sekali. Bukan hanya cakupan Sumatera Utara ya berarti Prof ya, tapi seluruh Indonesia. Ya, dan jangan salah, kalau kita lihat ke depan, dalam 10 tahun ke depan juga bukan hanya berhadapan dengan manusia, tapi generasi muda kita juga akan berhadapan dengan mesin. Setuju. Mereka akan ketemu dengan AI, Artificial Intelligence. Sekarang kita udah nggak sering ketemu orang di pintu tol lagi. Pasti. Nggak ada lagi tuh. Nah, belum lagi bahkan dokter kayak kita sendiri tuh ada beberapa spesialisasi yang juga harus mulai memodified bagaimana mereka supaya bisa survive. Oke. Karena ada beberapa, katakan misalnya ronsen foto, ada beberapa mesin ronsen yang udah bisa mengeluarkan hasilnya kira-kira seperti apa. Walaupun tetap perlu ada judgement khusus dari dokter radiologinya. Jadi persaingannya akan sangat ketat. Sangat ketat sekali. Oke, ya. persaingan ketat kita harus persiapkan juga SDM yang unggul dan juga berkualitas secara fisikis dan juga kualitas secara mentalnya. Betul. Oke, baik. Nah, Keren kalau sekali. Bu Ranggini sendiri penerapan ini ya gadget sehat juga mungkin memang masih kita masih katakan kita masih awam nih Bu Setuju. terkait dengan gadget Saya sehat. juga Tapi awam selama nih ini dia. menerapkannya Bu kepada anak-anak tapi tetap menarik juga nih pembelajaran yang diberikan. Ini gimana kalau dari Bu Ranggini? Ya itu tadi, sebenarnya di satu sisi kita tahu ya, dalam HP ini literasi itu banyak sekali ya. sebetulnya. Semuanya Asal kita dimudahkan dari sini menggunakannya. ya, Bu. Iya. Tetapi itulah yang harus kita sampaikan sama anak-anak kita, bahwasanya di sini itu bukan game, bukan sosmed yang nggak jelas-jelas gitu. Kita mengarahkan mereka untuk memanfaatkan ini untuk konten-konten yang benar-benar mengedukasi literasi, tetapi kita lihat kan hari gini tidak hanya konten dari dalam negeri, dari luar negeri juga banyak sekali untuk anak-anak yang bisa kita adopsi, kita ambil, dan itu juga coba kami lakukan supaya anak-anak kita memang kalaupun dia pegang gadget, tapi dia memilih hal-hal yang baik, yang literasi gitu. Kemudian kita juga coba tadi seperti saya bilang membatasi waktu melalui orang tuanya juga, karena kalau anak-anaknya aja yang kita iniin, orang tuanya nggak support kan sama aja. Dari gitu. Bu Ranggini membatasi waktunya berapa lama gitu? Kami juga sambil kami learning tapi kami belajar juga. Oke. Jadi kami yang coba mengedukasi tapi kami juga selalu belajar update juga kan begitu. Merasa terbebani nggak sih Bu Ranggini kita menerapkan ini tapi kita juga pasti butuh dengan gadget itu sendiri. Betul, tinggal itulah gunanya kita sendiri pun harus disiplin kan. Misalnya orang tua juga dia melarang anaknya ini loh jamnya belajar jangan pegang itu, tapi dia sendiri pegang gitu kan. Nggak ini kan, nggak ngaruh sama anak. Mama juga katanya kan. Benar-benar. Jadi hal-hal seperti inilah selalu juga kami diskusikan dengan cara yang apa kepada orang-orang tuanya dan anak memang nggak mudah, gerakan ini nggak mudah ya. Apalagi buat anak-anak kami kebanyakan itu mereka seperti yang saya katakan tadi punya gadget ini mungkin baru gitu ya. Jadi masih kemaruk atau mabuknya gitu ya kan. Jadi mereka masih terbius dengan hal-hal baru yang dia lihat di situ yang mungkin awal dia kenal, wah game ini, game terus. Nah, bahkan kadang-kadang kita lagi belajar di kelas, di ruang kelas gitu, bisanya gitu. Kadang-kadang mereka tidak concern kena pegang HP. Jadi kita juga mesti mengasih tahu mereka, ini saatnya HP-nya letak dulu atau dikumpul supaya mereka tertarik. Banyak hal yang kita lakukan lah berupaya untuk seperti itu gitu. Biasanya pengawasan yang Ibu lakukan di rumah literasi yang Ibu pimpin tersebut, apa yang menjadi tindakan-tindakan masih Ibu? Apakah ada peringatan untuk setiap jamnya gitu? Betul, memang ada. Tetapi kami selalu berusaha kekeluargaan. Mereka merasa seperti di rumah, home gitu. Jadi punishment itu memang jarang kita lakukan. Kalaupun ada sifatnya karena semakin saya belajar, semakin saya paham bahwasanya kekerasan itu tidak boleh dilakukan sama anak-anak. Kalau dulu kita biasa marah gitu kan, maksudnya baik. Gitu. Hari gini nggak boleh lagi dan anak-anak sudah kita edukasi juga apa hak-hak mereka gitu. Jadi mereka tahu haknya gitu. Jadi kita pun ya itu tadi sambil kami pun mengajar, kami juga terus sambil belajar kita relawan-relawan kita gitu, belajar dan mengajar sehingga mereka betul-betul merasa nyaman gitu. Kalau mereka nyaman kan mereka menerima apa yang kita kasih tahu. Oke, baik. Prof Rida, jadi sebenarnya screen time kita nih untuk bermain dengan Iya. gadget seberapa banyak begitu waktu yang minimalnya yang kita butuhkan begitu? Iya, sebenarnya maksimal dari satu Oke, maksimal ya. iya, maksimal ada penelitian di Australia itu maksimal 2 jam. 2 jam.
gitu. 2 jam. Jadi tiap 2 jam kita harus rehat dulu gitu Enggak, Prof atau gimana? sebenarnya totally 2 jam. Totally dua one jam? day. Totally 2 jam. One day, Tapi itu totally. tadi yang saya sampaikan, kalau kita memang harus bekerja di situ, memang kita bekerja berhubungan dengan itu, anak-anak yang tadi SMK komputer dan sebagainya, maka lakukanlah tadi modified posisi satu hal. Oke. Yang kedua, pakai break time. Oke. Pakai break time setiap setengah jam atau 1 jam. 1 jam deh. Alarmnya di setting, kemudian pada saat alarmnya bunyi 1 jam, break time dulu. Break time-nya boleh macam-macam. Boleh dia, boleh dia pergi ke dapur makan atau gangguin adiknya dulu. Pokoknya relax dulu, lepas dulu dari itu. Atau tadi yang Bu Rani sampaikan, bisa stretching, ya kepalanya ngadep ke depan gini, terus kemudian lihat ke kanan, badannya nggak boleh ikut ya. Kanan misalnya 5 detik, balik lagi ke kiri 5 detik, ambil ke atas gini 5 detik, terus seperti itu ya. Mulai juga bisa stretching seperti itu. Nah itu dilakukan sampai kurang lebih 5-10 menit. Dan kalau memang harus dilanjutkan lagi karena belum selesai ya, lanjutkan lagi. Jadi ada break time. Oke, Gimana bukan yang Prof? kretek-kretek Sebentar ya gitu nanya. Oh, Prof, ini jangan. pengalaman. Iya. Ada relawan kita, dia kerja di kantornya memang di situ, di HP, melalui HP. Tapi dia breaknya itu justru dia main games, tapi masih pakai di situ. Itu gimana? Itu kan sama dengan enggak kan? Break dia supaya di kerjaan itu nggak apa kali, stres kali, dia Ya. main game. main Itu game jadi- sebentar gitu. Jadi kendala. Ya tapi saya perlu tegaskan kalau anak-anak yang memang dia tidak selayaknya menggunakan gadget, belum ada apakah dia punya keharusan seperti tadi, dia sekolah, gadgetnya perlu karena tugas-tugasnya dari situ. Kalau nggak ada keperluan dari situ, itu nggak ada screen time, Bu. Apalagi kalau tadi di bawah 2 tahun, Oh itu nggak nggak ada boleh ya screen Prof? time. Ya di bawah 5 tahun juga nggak ada screen time. Apa yang paling problem? Pertama yang paling kecil itu problem awal yang timbul itu adalah delay speech-nya. Ya. Oke, Kemampuan lambat bicara ya. terganggu. Kenapa? Karena gadget itu hanya merangsang penglihatan, merangsang pendengaran. Oke. Dia nggak merangsang ananda tadi untuk bicara. Try to speak. Nah, jadi kalau dia nggak terangsang bicara, ya dia nggak bicara-bicara gitu. Makanya kita bisa lihat sekarang ada anak-anak itu umur 4 tahun belum bicara. Saya pernah ketemu umur 9 tahun belum bicara. Oh ngaco nih. Malah ada yang disampaikan bahwa ini autis apa. Tapi sebenarnya autis itu Penyebabnya. ada batasan-batasannya, ada kapan dia dinyatakan autis itu apa tanda-tandanya. Nah itu nggak masuk sebenarnya dia autis, tapi memang dia terjadi delay speech. Ada kasus-kasus di mana dia penggunaan gadgetnya seperti itu. Screen time berarti televisi juga di bawah 2 tahun nggak boleh nonton dong? Screen time saya nggak tahu kalau televisi, Baik. tapi saya bicara. Baik, nah berbicara akan hal ini bagaimanakah yang dimaksud dengan definisi kecanduan akan gadget? Apakah per hari atau per minggu bahkan per bulan dalam durasinya? Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan ini pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya gadget sehat. Masih dengan kedua narasumber yang hebat-hebat ini. Prof, saya ingin mewakili pemirsa yang mungkin tabu akan hal definisi kecanduan akan gadget itu. Bagaimana kita memaknai sebenarnya, Prof? Kecanduan gadget itu dalam posisi di mana tidak ada kebutuhan pun kita pengen lihat gadget. Sama mungkin seperti kita sering lihat pada acara-acara tertentu, acara-acara yang umum, atau misalnya kayak pengajian misalnya gitu ya. Kita lihat ibu-ibu pengajian itu nggak ada kepentingannya, dia tetap pengen lihat gadgetnya gitu. Nggak ada notif apa-apa, tapi pengen lihat gadget. Itu udah menunjukkan kecanduan Nggak sebenarnya. fokus dengan acaranya. Nggak fokus dengan acaranya, jadi udah pasti. Ya, seperti itu. Kalau Bu Ranggi ini seberapa candu dengan gadget Bu Ranggi ini? Asik. Wah, jadi saya bisa dikatakan memang candu, Candu. tapi saya punya trik. Saya sering kali misalnya sambil mengerjakan sesuatu, katakanlah kalau pagi-pagi masak di dapur, saya taruh gadget itu, saya letakkan di tempatnya, saya kuati suara, saya play, kalau di apa lagu, apakah informasi talkshow di YouTube atau apapun itu, atau bahkan novel sekalipun, saya letakkan di situ, saya pakai yang sound aja gitu. Oke. Jadi saya nggak ngelihat screen-nya, jadi saya tetap bisa mengerjakan yang lain, aktivitas, tapi
kita bisa mendengarin itu. Kalau perempuan itu kan bisa multifokus ya, Prof. Multifokus. Bisa jadi ngerjain yang lain, tetap Pasti itu semuanya. dapet gitu loh. Oke. Informasinya dapet, misalnya ada channel-channel yang kita tertarik gitu dengerin gitu. Kalau Bu Ranggini sendiri menerapkan screen time untuk diri Ibu nggak? Sebenarnya gini ya, inginnya begitu. Tapi tadi itu kan saya siasati. Iya. Seperti kata Prof juga, terkadang kita kelihatan banget kecanduannya. Kita lagi diskusi nih, harusnya kan kita fokus dengan diskusi itu. Tapi kita lihat kan ada teman-teman yang dia itu, saya kadang-kadang mungkin apakah itu melanggar etik darah saya, tapi saya berupaya mengingatkan. Karena menurut saya dia juga tidak etis kan. Ketika di satu forum kita diskusi, tapi dia tidak fokus ke forumnya, tapi lebih asik dengan gadgetnya, itu kan sebenarnya tidak ini ya Bro. Ada istilahnya lagi apa gitu ya kan. Ada bersama, tapi kita masing-masing cuek dengan tetap aktif dengan gadget kita. Jadi berusaha lah untuk mengimbangi. Harus disiplin ke diri sendiri. Kayak kami ya harus kami juga disiplin baru bisa ngajari anak-anak kan seperti itu. Sampai ada yang menerapkan puasa gadget, puasa sosmed, sampai ada teman-teman Ada. saya seperti itu. Jadi ada kalanya memang kita perlu membawa. Misalnya nih kami pernah lakukan membawa anak-anak rekreasi. Tapi tidak boleh bawa gadget. Jadi di sana kita memang betul-betul menikmati acara itu. Itu pernah kami lakukan. Pasti lebih menyenangkan ya. Lebih akrab, lebih asik. Dan dari keluarga kita sendiri kalau misalnya kita mau family time apa itu memang harus perlu diterapkan seperti itu. Oke, saya kira tadi hanya puasa Senin Kamis ya. Ternyata puasa gadget juga ada dari sini dia ya. Saya pernah nyoba Bang, tahannya cuma 2 hari Bang. Cuma Hari 2 Kamis hari. itu 2 hari saya cuma Benar, ini dia. Baik, berbicara tentang gerakan gadget sehat ini, siogianya akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dari seorang inisiatornya, Prof. Peranan apa yang Anda ingin sampaikan dan juga menyentuh siapa yang Anda ingin katakan melalui program ini agar gerakan gadget sehat ini bisa terdampak bagi siapapun? Prof. Ya, kita pengen menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama buat ananda-ananda kita ya sebagai generasi muda kita. Yang pasti kita pengen sampaikan bahwa ananda-ananda kita itu, adik-adik kita itu harus sadar. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, mereka adalah penerus bangsa kita, pewaris syah bangsa ini. Mereka akan menentukan hari depan bangsa kita. Jadi mereka harus benar-benar menjadi sesuatu yang produktif, berkualitas, dan menjadi yang terbaik dari mereka sendiri. Dan untuk orang tuanya, saya sangat-sangat ingin menyentuh Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan bahwa ananda-ananda kita itu punya masa depan. Jadi jangan pernah berhenti berharap terhadap mereka. Jangan pernah putus asa terhadap mereka. Jadi seburuk apapun yang lalu, yang pernah terjadi, tetap perhatian terhadap mereka, fokus terhadap mereka, bantu mereka untuk bisa berhasil. Karena kalau seandainya kita, orang tua, itu melihat bahwa udahlah, Hopeless, ya. gadget ini udahlah memang sesuatu yang seperti itu, kita hopeless, maka kita akan membuat mereka masuk menjadi generasi yang buruk. Dan hati-hati sekali karena bisa jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian adalah harapan terakhir mereka. Oke. Harapan terakhir mereka. Kalau Bapak Ibunya udah gak Awareness. berharap lagi terhadap ananda-anandanya dan membiarkannya, mungkin semuanya akan jadi percuma. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita dari Gerakan Gadget Sehat berusaha untuk memberikan awareness. Tapi memang itu nggak mudah. Kita nggak lagi bisa hanya tertutup, terfokus hanya masalah fisik. Karena masalah non-fisik seperti yang tadi Bu Ranggini sampaikan juga sangat luar biasa. Nah, kita akan launch klinik kita di akhir bulan ini, insya Allah kita bisa mulai jalan di Jalan Gatot Subroto di depan. Dulu ada sekolah Mardi Lestari buat orang tua. Nah, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan klinik Azizi. Jadi kita akan buat klinik gadget sehat di situ untuk penanggulangan untuk kecanduan gadget. Lebih dari itu juga kita berharap partisipasi kita semua. Karena gadget sehat sebagai gerakan, kita nggak mungkin melakukan gerakan itu kalau tidak didukung oleh all semuanya. stakeholder. Iya. Sosialisasinya udah seperti apa nih, Prof? Kita sedang melakukan open recruitment nih untuk relawan gadget sehat.
Boleh ya, Prof, ya. Kalau gitu kita nomor pertama ya. Jadi saya kira ada di IG-nya Prof. Gadget Sehat, Gadget Sehat, oke. IG-nya Gadget Sehat, atau juga mungkin di IG saya juga ada tuh. Jadi nanti bisa dilihat bahwa kita open recruitment, nanti bisa mulai mendaftar melalui online. Insya Allah nanti kita akan buat gerakan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat generasi muda kita Baik, khususnya. hal itu menjadi closing statement dari seorang profesor dan mungkin kita beralih kepada Ke Ibu Bu Ranggini. Mungkin Apa yang Ibu pesan-pesannya untuk anak-anak kita ya, Bu, apalagi sebagai penggerak literasi juga, bagaimana harapan ke depan Bu Ranggini untuk generasi masa depan kita bijak menggunakan gadget dan mungkin gitu. akan ini menerapkan modifikasi yang dimaksud dari Iya, Prof ini. Dr. Ida. Singkat dan padat, Ibu. Iya, singkat ya. Yang pasti gadget ini banyak positifnya. Memang dari dua sisi mata uang. Kita ambil yang positifnya, kita sampaikan, kita gunakan kelebihan-kelebihan positif untuk literasi di sini oleh anak-anak kita. Anak-anak generasi muda tentunya jangan terlena dengan games ataupun permainan-permainan mungkin yang ada dapat chip segala macam itu tidak, itu sesaat aja mungkin untungnya. Tapi banyak hal yang sebenarnya harus kita kita pelajari dari sini. Baik. Itu harapan saya sehingga generasi ke depan seperti kata Prof tadi berkualitas. Berkualitas. Singkat kan? Benar sekali. Dan itu pula yang menjadi closing statement dari kedua narasumber kita untuk mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, edisi Senin 14 Agustus 2023 dengan tema menariknya Gadget Sehat. Semoga memberikan solusi dan juga manfaat dari perspektif-perspektif yang sangat membangun Anda di luar sana, khususnya Anda orang tua pemirsa. Iya, terima kasih Bu Ranggini. Prof juga terima kasih. Ini edukasi juga untuk kita ya, bagaimana mengaplikasikan